Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Jati Kembar Farm. Kali ini saya berada di kebun hidroponiknya Bapak Adi. Ini kita mau berbincang-bincang dengan pemiliknya. Ini pemiliknya. Ganteng kayak Arjuna. Dengan Pak siapa ya Pak? Adi Suparjo. Ini lokasinya di mana Pak? Lokasinya di Jalan Kebun Pisang, RT 1 RW 4, Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Jawa Tengah ya. Ya, Jawa Tengah, Indonesia. Ini sudah berapa lama Mas nanam sayuran di hidroponik? Ini namanya hidroponik bener ya? Ya, hidroponik. Kalau masalah lama ya sebenarnya sudah lama. Cuman kalau untuk yang instalasi ini ya baru sekitar 1 tahunan lah. Kalau masalah hidroponik udah lama, itu cuman hobi. Paling pemanfaatan barang-barang bekas lah. Kayak bangsanya bekas box, bekas styrofoam kayak gitu, yang pemanfaatan aja lah kalau dulu itu. Oh, yang kayak gini nih dulu. Ya betul, itu yang itu sisa-sisa dulu tuh masih dimanfaatkan itu. Sayang sih kalau dibuang. Berarti kalau untuk pemula yang pengen belajar hidroponik, kalau misalnya belum eh, tercapai untuk ini kan biaya awalnya lumayan ini Mas ya. Kalau untuk beli kayak paralon kayak gini ya, Ya kalau untuk biaya awal, investasi awal itu sih ya relatif lah. Ya bisa, relatif maksudnya gimana? ya relatif dari kemampuan kita itu jadi dibilang mahal, bisa dibilang murah. Mahal kalau kita bisa mendapatkan barang-barang lebih mudah, ya lebih murah, ya itu biayanya bisa ditekan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya pengen belajar dulu eh, menggunakan barang-barang bekas kayak gitu bisa ya? Ya bisa, kalau untuk yang pemula sih lebih baik kita yang menggunakan sistem yang sederhana aja, seperti yang kita lihat itu di depan. Itu dengan sistem namanya sistem WIG atau sistem sumbu. Bisa dijelaskan itu gimana metodenya untuk sistem tumbuk? Coba. Kalau sistem WIG atau sistem sumbu itu menggunakan sumbu. Sumbu itu bisa menggunakan kain, bisa menggunakan kain flanel, atau yang penting itu bisa buat menyerap air untuk dia keserap ke tanaman. Contohnya kayak gini nih. Untuk sistem kapilerisasi lah ya. Iya, iya, Jadi tanaman akarnya itu mampu sebagai media mengangkat airnya lah ya. iya betul kayak gitu, betul. Eh apa? Kalau untuk tanaman hidroponik sendiri ini jenis-jenis tanaman apa yang biasanya bisa ditanam menggunakan sistem hidroponik kayak gini Mas? Khusus sayuran aja atau semua jenis tanaman bisa? Kalau untuk sayuran kayaknya semua jenis sayuran bisa. Contohnya kayak pokcoy, kangkung, sawi-sawian, selada, terus bahkan kayak sayuran buah pun bisa. Contohnya kayak mungkin cabai, tomat, paprika. Terus bahkan sekarang melon juga bisa. Juga banyak yang sekarang hidroponik melon. Melon bisa ya Mas ya? Ya, melon bisa, melon. Oh, jadi kalau eh, para ini penonton tertarik untuk mengembangkan hidroponik, ini kalau misalnya ada yang berminat belajar di Mas Adi, bisa ini Mas? Ya bisa, silakan aja datang langsung ke hidroponik mandiri di Kesugihan.
Untuk waktunya bebas atau harus ada janjian dulu nih? Soalnya kan Mas Adi juga sibuk. Ya paling kalau mau ke sini ya harus kontak dulu. Kalau enggak ya pas minggu lah, insya Allah ya di rumah lah kalau pas libur. Oh gitu. Jadi kalau hari Minggu itu free lah ya, di rumah lah ya. Tapi kalau dari Senin sampai Sabtu biasanya dinas keluar kota atau gimana nih Mas? Ya kalau Senin sampai Sabtu kan ada kewajiban kerja di luar. Maksudnya paling kalau ada ya sore lah paling ada di rumah. Oh ya, jadi Mas Adi ini statusnya masih bekerja di luar. Jadi ini sebenarnya sampingan ya Mas ya? Kalau bisa bilang ya sampingan. Sampingan. Nah, berarti kalau ini sampingan kita berbicara hasil dari eh, kebun hidroponik ini sendiri gimana ini Mas? Coba dijelaskan apa bagus atau tidak gitu. Kalau hidroponik sendiri itu kalau menurut saya itu prospeknya tuh cukup bagus ke depannya. Itu juga bisa mengantisipasi untuk kekurangan lahan di Indonesia sekarang karena kan banyak pengalihan alih fungsi. Kalau hidroponik itu nggak harus lahan yang luas. Hidroponik itu bisa ke lahan yang sempit juga bisa, di atap rumah, di dak juga bisa. Kalau untuk masalah biaya produksi, kalau biaya produksi sendiri itu kalau yang punya saya ini jumlahnya sekitar 400 lubang lebih. Itu untuk biaya produksinya sekitar per siklusnya itu sekitar 285 ribu. Itu udah mencakup ada nutrisi, ada media tanam rockwool, terus ada biaya untuk listrik, ada biaya untuk benih. Kalau untuk instalasinya sendiri saya tuh juga menggunakan instalasi sistem DFT karena di DFT itu maksudnya apa Mas? Coba dijelaskan, Bok, ada penonton yang kurang paham dengan istilah-istilah hidroponik. DFT itu adalah sistem di hidroponik atau orang banyak eh, atau deep flow teknik. Deep flow teknik itu Deep dalam, flow deep flow aliran, aliran ya, teknik cara. cara ya. Kurang lebih berarti airnya dalam atau gimana nih, Mas? Ya Saya kalau juga nggak ngerti bahasa Inggris nih Mas. ya kalau DFT itu karena dia itu ketika pompa dimatikan atau listrik mati itu tetap ada genangan air di dalam modul atau di dalam instalasi. Ini kalau punya Masnya ini sistem apa ini yang begini nih? Itu sistem DFT. Tadi ada DFT, terus ada Ada DFT, ada NFT, ada sistem WIG, terus ada banyak lah sistem di hidroponik itu. oh gitu. Kalau yang punya Masnya ini sistem DFT yang Deep Flow Teknik. Teknik ya. Oh, ini kenapa pilihannya Mas Adi ini, bukan yang lain? Oh ya, kalau DFT itu lebih hemat listrik karena pompa bisa dinyalakan dan bisa dimatikan tergantung kita pakai timer. Terus pasokan nutrisi tetap jaga meskipun sedang mati listrik atau pemadaman. Terus cocok digunakan untuk berbagai jenis hidroponik. Beda kalau dengan NFT. Kalau NFT itu NFT itu nutrien film teknik. yang seperti apa? Itu dia mengandalkan aliran air yang sangat tipis. Yang ini kan datar Mas. Kalau NFT itu NFT itu miring, yang cenderung miring, iya, maksudnya cenderung miring miring, ininya miring. miring instalasinya. Jadi Terasering, kayak terasering gitu. enggak dari ujung dia masuk air nyampe untuk keluaran itu ada beda beda ketinggian, jadi miring. Oh maksudnya ini lebih Iya. tinggi dari sana atau Dari sana. sana lebih tinggi dari sini. Oh, sana lebih tinggi dari sini. Iya. Oh, jadi miring lah ya ke sana Iya, lah ya. iya. Itu sistemnya namanya NFT. NFT, Kalau ini DFT. DFT. Oh, gitu ya. Nah, ini kan kalau untuk
di perkotaan-perkotaan mungkin udah cocok lah ya Mas dengan konsep hidroponik ini. Kalau untuk di desa nih, selain biaya apa? Biaya awal, biaya awalnya terlalu tinggi. tinggi, sementara lahan-lahan di karang rumah banyak yang menganggur itu, bagaimana caranya biar bisa beralih ke hidroponik? Karena kalau di hidroponik kan penangannya lebih gampang, maksudnya jenis penyakit terus nutrisi yang dimasukkan ke sini, ke paralon atau ke tanaman itu bisa kita atur. Sementara kalau di lahan bebas itu nutrisi itu maksudnya mengaturnya susah karena harus berhubungan dengan pH, terus kelembaban, terus tanah juga macam-macam jenisnya. Nah itu gimana Mas? Ya, sebenarnya kalau di hidroponik sendiri itu juga perlu diperhatikan pH airnya, tingkat keasaman air, dan itu kisaran 5,5 nyampe 7 pH-nya. Untuk standar Untuk standar tanaman iya, untuk tanaman yang sayuran. Kalau untuk nutrisi sendiri di hidroponik kan udah terukur kalau beda sama yang konvensional. Terus untuk pemanfaatan pekarangan, sebenarnya itu kalau hidroponik itu lebih 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 mudah dan lebih tepat, karena kita nggak terlalu fokus untuk tiap hari ngurusin tanaman. Kita bisa paling pagi mengecek nutrisi, terus kalau pas lagi sempat kita bisa ngecek keadaan tanaman. Kalau kita pas lagi bisa ditinggal keluar, kita juga nggak takut tanamannya keserang hama atau apa. Kalau di hidroponik sendiri itu jarang terkena hama. Cuman kadang aja juga sih penyakit yang itu tergantung dari perawatan aja itu. Nah kalau ini tadi hitung-hitungannya gimana Mas tadi? Untuk per siklus misalnya ini tanaman apa ini? Oh ya, ini selada air ya. Jenis caipira. Jenis caipira. Sudah pernah jual kemarin? Ini ya udah sering jual, udah sering. beberapa kali panen. Nah dari hitungan ini berapa lubang nih Mas? Ini sekitar 400 lebih lah. 400. Per paralon ini kan 22 kali 20 paralon. Jadi untuk per siklusnya itu omset pendapatannya gimana coba? Ya, untuk kalau yang masalah tadi kan biaya produksi itu udah sekitar 285 sampai 300 lah biaya produksi. Untuk beli benih, beli rock wool, beli nutrisi dan lain-lain. Kalau untuk listrik udah termasuk. Ya, terus? Karena kan hemat. Terus kalau untuk produksinya sendiri itu kalau per net pot bisa 2,3 sampai 2 on per net potnya, per satu net pot. Ya itu. Kalau kita bikin rata-rata per net pot itu 2,6, per paralon itu kita bisa rata-rata 2,6 kilo per paralon, ya per satu batang paralon. Per satu batang paralon sama ya. 2,6 kilo. Berarti duitnya berapa itu? Ya kita jual 20.000 per kilo. Per kilo berarti 2,6 kali 20.000, 52.000 per paralon. Kita tinggal kalikan 20 paralon sekitar 1.040.000. Itu dalam satu siklus dari mulai semai sampai panen. Itu kisaran 40 hari sampai 50 hari setelah semai. 40 hari ya? Iya. 40 hari dari semai itu dapat sejuta berapa tadi? 1.040.000. 1.040.000 untuk jenis ini. Jenis sayuran selada ya. Iya. Ini luar biasa Mas. 40 hari dari lahan sekian dapat. Itu udah dipotong biaya produksi belum?
Oh, ini belum. Untuk Berarti kotor ya 1 juta 40 dikurangi 300.000. 300.000 Ya, ya sekitar berarti 700-an, 700-an. 740.000. Itu baru 20 paralon. Iya, ada bro paralon. Kalau pengen pendapatannya bertambah berarti nambah paralon. Nambah paralon. Tapi ya kita juga lihat pasarannya juga. Tapi setelah itu habis mas. Ini kan kayaknya sayuran ini belum familiar di sini. Apa sudah familiar ini? Udah banyak yang menggunakan maksudnya loh. Ya kalau selada sendiri sih sebenarnya udah familiar. Cuman untuk selada hidroponik sendiri itu yang cukup di masyarakat kita belum banyak yang tahu, belum familiar. Kalau yang selada konvensional mungkin di pasar banyak lah. Tapi itu kan beda sama sama yang hidroponik. Harga pun beda. Cuman kadang masyarakat tidak banyak yang belum tahu lah. Kalau tapi alhamdulillah sih ini habis terus. Cuman dibikin per siklusnya dibikin 2 atau 3 kali panen, nggak langsung panen segitu, langsung 1 kali panen enggak. Iya iya. Jadi panennya itu dijadwal lah ya. Ya dijadwal. Sesuai permintaan pasar. Ya betul. Karena kalau nanti kita isi semua, nanti kita bingung jualnya kan sayang nanti. Nah, jadi tetap ada teknik-teknik tersendiri dalam pemasarannya lah ya. Ya betul itu ya tergantung pintar-pintar kita lah. Nah selama sudah setahun ini kendala apa nih mas dalam berkebun hidroponik? Nggak ada. Kalau ya kendala ya pertama ya itu pertama pemasaran kadang kan ya itu karena banyak yang di desa kan banyak yang belum tahu, jadi ya kendalanya itu satu pemasaran, ya dua mungkin modal lah, kan kita juga pengen berkembang itu Nah, juga butuh modal juga, itu juga salah satunya juga juga kendala. kendala juga itu. Nah ini modal ini awal bikin greenhouse. Ini greenhouse kan nyebutnya mas atau apa? Iya greenhouse tapi ini kan sederhana lah. Greenhouse sederhana Iya. ini terus paralon terus rak-rak ini kan butuh biaya. Ini Iya. biaya awalnya dari mana nih? Itu Tabungan atau ah, pinjem atau tabungan ya, investor datang? sebenarnya sih bukan tabungan ya, kita punya gaji sih dikit disisihkan untuk beli. Pertama saya beli itu 6 paralon. Pertama 6 paralon. 6 paralon terus Ini ada, berapa ini satu paralon mas? kalau yang ini yang rujikan ini mahal ini 85.000. Oh Rujika sih ya. Iya, kalau Yang biasa? yang biasa itu paling 65.000 per batangnya. Berarti beda-beda lah ya. Ya beda tergantung merek dan jenisnya gitu. Dan tipenya kan ada tipe C, tipe D kayak gitu. Ya untuk modal awal tadi terusin gimana? Ya Dari mana? Tabungan atau modal awal ya kita dari menyisihkan menyisihkan pendapatan lah, gaji. uang lah ya, Iya, uang tabungan uang lah ya. tabungan ya. Luar biasa sekali semangatnya ini. Berarti sudah benar-benar lah ya hobi, terus udah hobi dilakukan terus menghasilkan uang. Nanti kayaknya ini lama-lama bisa terus merambat ke sana nih paralon-paralonnya nih mas. Insya Allah amin. Nah, kedepannya ya pengennya ditambah lagi instalasi. Ditambah lagi instalasi ya. Berarti nanti kalau sini sudah nggak muat nyewa lahan lah ya. Amin nanti lah nyawa lahan. Buat berkebun hidroponik. Ya demikian ngobrol-ngobrol dengan Bapak Adi. Sebelum kita tutup mas, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan untuk para penonton atau untuk siapa saja atau pemerintah lah atau siapalah untuk ya untuk siapa aja lah boleh lah silakan. Ya. Mungkin untuk para pemula yang tertarik dengan hidroponik, jangan takut untuk memulai. Mulailah dari sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Oke, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bapak Adi atas waktunya mengganggu aktivitas pagi hari ini. Saya dari Jati Kembar Farm mengucapkan terima kasih, dan untuk para penonton di rumah yang sedang menonton channel ini, kalau video ini bermanfaat silahkan di like, share, dan subscribe. Kalau tidak bermanfaat tetap di like dan di share dan di subscribe. Mungkin teman-temannya ada yang suka. Terima kasih.